Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram, para alim, ulama, wabil khusus majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum yang kami muliakan dan yang kami hormati, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji A. Tamim Ramli SH.MSI, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul 1 Unggulan BPP Teknologi yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf SHG MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 10, 11 rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, nikmat serta hidayahnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa mengadakan pertemuan virtual wali santri kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat mauna dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan serta ajaran berupa syariat dinul Islam. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan pertemuan virtual wali santri kelas 10-11 di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Biniyatil qabul bi syafaatir rasul hajatina wa hajatikum salamatan wa afiatan dunyan wa ukhran bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu wali santri yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan Ketua Komite Sekolah sekaligus atas nama Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum dalam hal ini akan disampaikan oleh yang beliau Bapak Kiai Haji A. Tamim Ramli SH.MSI. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul 1, hormati para pimpinan sekolah, kepala sekolah, hormati para dewan guru, khusus para wali santri yang ada di rumah. Pada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, mudah-mudahan kita sehat. Insyaallah segera berakhir. Pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa anak-anak diharapkan supaya tetap berada di pondok selama Ramadan. Kegiatan seperti biasanya ini selalu diisi dengan pengajian sehingga waktunya tidak ada yang terbuang. Sayang kalau saya anak-anak tidak kembali ke pondok saat Ramadan.
Adapun ketentuan kapan libur Ramadan dan kapan kembalinya, ini sesuai dengan kesepakatan majelis diputuskan bahwa untuk anak putra ini akan pulang pada tanggal 29 April bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Kemudian untuk anak putri ini tanggal 30 April bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan. Maka anak akan di rumah sampai tanggal 20 Juni. Jadi kembali ke pondok untuk SLTP ini ditentukan tanggal 20 Juni. Sementara untuk SPA tanggal 21 Juni. Padahal di rumah ya di luar ini banyak kegiatan yang belum berjalan. Tapi kita punya kebijakan sendiri bahwa sekali lagi menunjukkan bahwa pondok akan membuat satu kurikulum pembelajaran sehingga anak-anak tidak akan menyanyiakan waktu. Jadi selama anak kembali ke pondok sampai dengan datang ajaran tahun baru, dengan tahun ajaran baru, maka anak akan diisi dengan kegiatan yang insya Allah banyak manfaatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya selaku majelis, juga selaku ketua komite dari SMA 1, kita berdoa mudah-mudahan orang-orang menjadi anak yang soleh-solehah, dimuliakan Allah dalam baik semesta citanya, dan Bapak sekalian diberi rezeki yang barokah supaya bisa mengantarkan keberhasilan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati untuk acara selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Darul 1 Unggulan PBB Teknologi kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf SIK MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Ahya Sadaqallahul Azim. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji A. Tamim Romli SHMSI selaku Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Ulum, juga komite dari SMA dalam satu BPT. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan Dewan Guru, para wali kelas. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dari SMA Darul 1 Unggulan BPT rahimakumullah. Pertama, mari pada kesempatan ini kita selalu bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena sampai detik ini Allah telah memberikan rahman-rahimnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu pula kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, Allah akan semakin melipat gandakan karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita pada Allah adalah imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi, yakni menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridhonya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.
Yang kedua, salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semua melalui ad-dinul Islam. Bapak Ibu para wali santri yang saya hormati, pada hari ini sengaja kami ingin mengundang kepada panjenengan semua, walaupun tidak bisa tatap muka, tapi secara virtual ini adalah upaya kami dalam rangka sambung silaturahim kita, menyambung hati kita agar jalinan persaudaraan kita ini benar-benar kuat, dan dengan kuatnya jalinan ini menghasilkan sebuah kepercayaan, dan disitulah harapan kami sehingga nanti apa yang menjadi harapan kita semua mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin selama pandemi ini ada di antara Bapak Ibu yang memang belum bisa bertemu dengan putra-putrinya. Karena kebijakan di asrama kadang ada yang membolehkan sambang, ada yang tidak. Tetapi ini adalah sebuah pilihan yang memang harus kita ikuti. Kami yang di sekolah pelaksana pendidikan di unit selalu mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya mengacu kepada kebijakan beliau. Oleh karena itu kami berharap bahwa kita semua saling ikhlas, saling ridho dengan kebijakan itu, sehingga ini akan berdampak pada anak-anak kita dalam belajarnya. Kita berharap bahwa anak-anak ini bisa sungguh-sungguh. Kami juga bersyukur bahwa kami yang dikasih amanah di pondok ini, atas kebijaksanaan pondok, atas keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, sehingga di Kabupaten Jombang yang berani melaksanakan tatap muka itu hanya di pesantren, termasuk di Darul Ulum ini. Keputusan itu dibuat bukan hanya sekedar pokoknya di tatap muka begitu, tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah dijadikan acuan oleh pondok. Sehingga dengan adanya tatap muka ini tetap harus memperhatikan aturan-aturan secara umum, yaitu protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu, untuk anak-anak yang masuk di SMA Darul Ulum 1, untuk kesehariannya memang benar-benar kita disiplinkan untuk protokol kesehatan. Jadi mulai dari anak masuk di pintu gerbang itu sudah dicek maskernya, kemudian cek suhunya, terus cuci tangan, semuanya kita kontrol. Semua itu adalah dalam rangka untuk menjaga agar aturan yang diputuskan oleh pemerintah itu kita jalankan, aturan yang diputuskan oleh pondok juga kita jalankan. Dan alhamdulillah sampai detik ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan itu adalah berkat doa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, dan perlu juga kami laporkan bahwa pada pelaksanaan KBM di semester genap ini, untuk kegiatan tatap muka itu sudah 95%. Ini artinya masih ada 5% yang memang di luar pulau. Ini yang belum berani. Sehingga dari pihak sekolah tetap melayani dan
mereka yang ada di rumah tetap mendapatkan hak untuk belajar bersama, yaitu dengan model PJJ. Ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Dan mengacu kepada edaran yang disampaikan oleh atau dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum tertanggal 31 Maret terkait dengan kegiatan Ramadan dan liburan. Ini yang perlu akan kami sampaikan pada panjenengan semua. Yang pertama bahwa untuk Ramadan, KBM Ramadan itu adalah KBM yang efektif fakultatif. Kegiatan Ramadan itu dimulai pada awal Ramadan sampai pada tanggal 29 April. Jadi anak-anak nanti di bulan Ramadan ini tetap ada KBM. KBM-nya adalah dimodifikasi keagamaan dan mapel umum. Jadi 50-50, anak-anak diajari untuk ngaji, yang ngaji itu dikelola oleh sekolah. Kemudian anak-anak juga tetap mendapatkan materi yang memang masih belum tuntas. Ini untuk kegiatan Ramadan. Sehingga anak-anak di bulan Ramadan ini memang tidak ada libur di awal Ramadan. Nah, baru anak-anak ini nanti kegiatan akhir KBM di bulan Ramadan itu adalah tanggal 29 April. Sehingga tanggal 29 itu berakhir, berarti tanggal 30 itu baru dinyatakan anak-anak boleh pulang. Maka kami berharap bahwa pada Bapak Ibu wali santri, mohon ketika ada kepulangan itu anak-anak terutama yang putih harus dijemput. Ini demi keselamatan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian untuk berikutnya adalah terkait dengan liburan. Jadi liburan ini nanti antara liburan Ramadan dengan liburan semester genap ini dijadikan satu. Ini berdasarkan dari keputusan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum tertanggal 31 yang diberikan kepada semua unit bahwa libur untuk Ramadan dan semester genap itu terhitung mulai tanggal 29 April sampai 1 Juni. Ya. Saya ulang, liburnya adalah tanggal 29 April sampai 1 Juni 2021. Itu untuk putra. Kemudian yang putri itu mulai tanggal 30 April sampai 1 Juni. Karena pulangnya di sistem shift. Jadi putra dulu, kemudian besoknya putri. Ini agar tidak terjadi kemacetan yang luar biasa di pondok. Kemudian Bapak Ibu, setelah liburan, bagaimana setelah tanggal 1 itu? Karena ini nanti program dari sekolah itu setelah liburan itu ada penilaian akhir tahun. Jadi penilaian akhir tahun itu akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 13 Juni. Jadi liburnya sampai 1 Juni, kemudian tanggal 2 itu sudah pelaksanaan penilaian akhir tahun.
Kalau dulu ujian kenaikan kelas. Terus bagaimana dengan ujian ini? Maka dalam ujian ini juga mengacu dari edaran dari Pondok Pesantren Darul Ulum bahwa nanti untuk pelaksanaan penilaian akhir tahun itu dilaksanakan secara daring. Jadi anak-anak semuanya masih di rumah masing-masing dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah mungkin kita tentukan. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer. Nah, ini kegiatan ini akan bisa berjalan dengan baik, akan bisa sukses manakala kita bisa bekerja sama dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua. Ini yang perlu kami tekankan pada Bapak Ibu karena ujian penilaian akhir tahun itu adalah ujian kenaikan bagi anak-anak kelas 10 yang nanti naik kelas 11 dan kelas 11 yang akan naik ke kelas 12. Maka mohon betul Bapak Ibu ini sudah merancang barangkali untuk liburan hari raya punya acara-acaranya. Mohon mulai tanggal 2 sampai tanggal 13 itu dikosongkan, tidak ada kegiatan di luar. Dalam arti mengajak pada anak-anak siswa-siswa SMA Darul 1. Ini mohon Bapak Ibu mulai saat ini sudah merancang agenda itu sehingga anak-anak pada tanggal 2 sampai tanggal 13 ini nanti bisa mengikuti ujian dengan baik. Karena ini menggunakan aplikasi, menggunakan kuota. Jadi mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, kalau misalnya di rumah itu tidak ada wifi, ya bagaimana usahanya? Apakah harus ke warnet? Apakah harus ke mana yang atau teman yang dekat yang ada wifi-nya? Monggo. Atau memang langsung kuota ya. Jadi kalau HP insya Allah bisa masing-masing beli kuota untuk pelaksanaan itu. Karena ini medianya itu. Sehingga kalau itu tidak panjenengan usahakan, otomatis nanti akan trouble. Kalau trouble anak nggak bisa mengikuti, nah, ini yang rugi adalah anak-anak itu sendiri. Kami akan selalu memantau. Dari sekolah akan selalu memantau mana-mana anak-anak yang bisa masuk dan tidak. Itu akan selalu kami pantau dan akan selalu kami komunikasikan dengan panjenengan semua. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang misalnya di dalam proses pelaksanaan ujian itu ada kendala. Katakanlah listrik mati atau kendala nggak ada sinyal sama sekali 1 hari. Maka kami di pihak sekolah juga menyediakan waktu susulan. Susulan ujian PAT ini hanya boleh diikuti oleh anak-anak yang bisa menunjukkan persyaratannya. Di antaranya adalah kalau anak itu sakit, maka harus ditunjukkan surat dokternya. Apabila ada gangguan sinyal, maka saat itu harus laporan kepada BK dan wali kelas masing-masing. Sehingga akan kami data. Bagi anak yang tidak punya alasan, atau katakanlah misalnya wis males, saya tak ikut susulan saja tanpa ada bukti, maka kami tidak melayani itu. Ini mohon Bapak Ibu benar-benar memperhatikan ini. Karena kadang-kadang karena anak itu sudah punya rencana, akhirnya ngarang cerita. Oh saya sudah komunikasi, tidak apa-apa katanya. Ini mohon, karena ini adalah waktu-waktu yang menentukan bagi anak-anak untuk penentuan naik atau tidaknya. Karena ketika nanti kami sidang pleno, anak nggak punya nilai, otomatis kami tidak bisa menolong untuk naik kelas. Nah, ini kan emak.
Maka kami berharap pada Bapak Ibu semuanya untuk benar-benar selalu proaktif dengan kebijakan biaya sekolah, dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita bersama agar semua ini nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan ujian ini nanti, karena semuanya adalah daring, maka ada hal-hal yang memang harus panjenengan persiapkan dengan baik. Satu adalah mohon dijaga agar anaknya bisa menjaga kesehatan. Yang kedua, dipastikan wifi atau sudah punya kuota. Ini mohon ini dipastikan. Yang ketiga, panjenengan Bapak Ibu ini harus tahu jadwalnya. Nanti akan kita kirim, kita share jadwalnya itu sehingga panjenengan semua nanti juga akan bisa ngontrol putra-putrinya. Besok waktunya apa panjenengan sudah tahu. Ini mohon kerjasamanya agar di dalam proses pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan kenaikan kelas, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti setelah pelaksanaan ujian antara tanggal 17-18 itu akan kami adakan sidang pleno, yang mana sidang pleno itu modal utama satu adalah nilai, yang kedua keaktifan anak, yang ini nanti akan melibatkan dari wali kelas, BK, kesiswaan, dan masing-masing semuanya nanti akan menyampaikan data dari masing-masing anak-anak. Jadi ini mohon untuk Bapak Ibu, barangkali sampai detik ini masih ada anak-anak yang PJJ, ini data selalu kami rekap. Data selalu kami rekap dan kami selalu diberikan laporan oleh BK dan kesiswaan keaktifan atau tidaknya. Dan ini tidak bisa dibohongi. Kemudian Bapak Ibu, karena yang diberikan oleh pondok itu waktunya memang juga terbatas. Jadi untuk pelaksanaan ujian, waktunya sudah sampai tanggal 13, kemudian ada waktu bagi kami untuk olah nilai dan menjadikan rapot itu, sampai pleno kemudian jadikan rapot, maka di edaran yang dikeluarkan oleh pondok tanggal 19 Juni itu pembagian rapot. Pembagian rapotnya juga secara online. Maka nanti akan kami atur, kalaupun Bapak Ibu ingin melihat nilai atau rapot dari putra-putri panjenengan, nanti bisa lihat di website sekolah atau SMA Darul Ulum 1. Jadi nanti panjenengan bisa melihat, buka sendiri, melihat bagaimana nilai anak saya. Adapun nanti rapot yang manual itu akan kami berikan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Kalau kondisi sudah memungkinkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal lain yang akan bisa mendukung kelancaran dalam proses penilaian akhir tahun ini yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban anak-anak terkait dengan administrasi. Ini mohon Bapak Ibu ngecek lagi kira-kira apa yang belum, ya mulai sekarang bisa mencicil. Karena dengan lancarnya ini juga akan menjadikan kami yang di sekolah sebagai pengelola ini juga akan bisa lancar.
Maka kami selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua, terutama Bapak Ibu wali murid, diberikan sehat dan mudah-mudahan rezekinya semakin lancar. Amin. Itu selalu doa itu kami panjatkan untuk semuanya, terutama adalah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, secara psikologis ini otomatis berpengaruh pada anak. Karena setiap anak yang mau ujian itu akan kami data. Mana yang sudah melakukan pembayaran, mana yang belum, sehingga ini akan terdeteksi. Ketika anak itu belum misalnya, kemudian belum dapat kartu, ini secara psikologis. Ini berpengaruh. Walaupun toh ini dilakukan adalah secara virtual atau secara online, tetap data itu nanti akan kami kirimkan kepada panjenengan. Pada intinya hak anak harus kami berikan penuh. Baik itu yang sudah lunas atau belum, tetap kami kasih kesempatan mengikuti ujian bersama itu. Tetapi kami berharap timbal baliknya adalah kewajiban dari anak atau panjenengan juga sama-sama dipenuhi. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti semuanya akan berjalan dengan lancar dan harmonis. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi adalah terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan tahun ajaran 2020-2021. Sekarang ini kami juga akan menyampaikan bahwa di edaran dari majelis itu setelah anak-anak menerima rapot secara online, mungkin bisa dilihat di rumah, ternyata tanggal 21 itu sudah masuk ajaran baru khusus di Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Ini mohon kepada Bapak Ibu nanti mencermati edaran. Nanti akan kami kirim 2 edaran yang dikeluarkan oleh pondok dan edaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Edaran yang dikeluarkan oleh sekolah itu mengacu pada edaran dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Sehingga kebijakan apapun kita selalu mengekor, kita selalu mengikuti dari apa yang sudah diberikan oleh pondok ke sekolah. Sehingga perlu Bapak Ibu mulai saat ini mengatur waktu agar nanti bagaimana pada tanggal yang telah ditetapkan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi memang kalau di luar belum masuk, tetapi di pondok karena kebetulan begitu ya kita mengikuti. Insya Allah nanti ada pendalaman materi tertentu yang kita berikan pada anak, sehingga kami berharap bahwa anak-anak yang selama di Pondok Darul Ulum ini nanti akan bisa menghasilkan generasi-generasi yang sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir kami berharap bahwa dalam rangka untuk pemantauan dan pembinaan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika anak-anak itu ada di sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk selalu memantau, membina, dan membimbing anak-anak. Tapi ketika anak-anak itu pulang, ini mohon kerjasamanya. Memang orang tua, saya yakin orang tua itu selalu berharap ketika anak di pondok pulang sudah kelihatan hasil itu. Nah, kalaupun ada hal yang mungkin tidak sesuai, mohon untuk selalu
misalnya proaktif kita, saling komunikasi. Sehingga apa yang panjenengan rasakan ketika putra-putrinya di rumah, kok tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang panjenengan inginkan, seharusnya begini, tapi ternyata anak-anak ini seperti ini nanti mohon bisa untuk disampaikan kepada kami, dan kami akan menerima itu dengan baik. Dalam rangka untuk apa? Untuk introspeksi bagi sekolah. Agar apa yang tidak baik untuk berikutnya akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang memang akan panjenengan temui terhadap putra-putrinya setelah anak-anak itu di rumah. Dan ini bukan menjadi rahasia, ini rahasia umum. Yaitu anak-anak nanti biasanya, karena saya merasakan saya punya anak juga di pondok, itu kalau pulang memang waktu tidur itu lebih banyak. Nah, ini mohon tidak langsung dimarahi, ya. Tetap mohon untuk kasih sayangnya pada anak-anak ini. Kalaupun itu terjadi, ya bagaimanalah cara kita masing-masing agar anak-anak tidak terlalu, ya, maksudnya tidur ya tidur tapi tidak terlalu. Tapi itu pasti ketika rapat wali murid yang dulu secara langsung itu yang disampaikan diantaranya adalah ketika anak-anak pulang ini tidurnya Pak yang agak luar biasa. Itu. Kemudian yang kedua pesan kami adalah mohon Bapak Ibu juga saling kontrol pada putra-putrinya, walaupun di rumah, ya, kalaupun kemana-mana harus diharuskan izin pada orang tua. Izin kemana, pulang jam berapa itu, sehingga ini adalah sebagai kontrol untuk panjenengan ketika di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti karena sesuatu hal, nanti bisa ya di link yang akan kita berikan lewat wali kelas, sehingga kapanpun nanti akan bisa mendengarkan penjelasan ini. Karena kami khawatir ketika ini tidak kita sampaikan, ini nanti akan timbul miskomunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian untuk santri baru, jadi siswa baru nanti masuknya tidak sama, ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada kakaknya di sini, kemudian adiknya ternyata masih kelas baru akan masuk ini, nanti ini tidak sama masuknya. Kalau yang lama itu berarti tanggal 21 Juni ini sudah kembali ke pondok. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung dalam pertemuan kali ini. Dan mari kita saling untuk mendoakan, saling support. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap mudah-mudahan kita semua masih diberikan sehat dan umur panjang oleh Allah, sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa menjalankannya dengan baik, dan mudah-mudahan di kesempatan yang baik di bulan Ramadan nanti adalah waktu-waktu yang luar biasa bagi kita untuk berdoa dan mendoakan anak-anak kita, sehingga harapan kita adalah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih
Bapak Ibu Wali Santri, demikian tadi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa diambil manfaatnya dan juga informasi terkait dengan sekolah SMA Darul 1. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu doa. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kegiatan pertemuan wali santri ini mohon maaf Ibu, Bapak Ibu Wali Santri, ini kami ralat karena ini ada tambahan sedikit lagi terkait dengan PTN yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Yuda. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SMA Darul Ulum 1, Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya Bapak Ibu Wali Kelas, dan serta staf dan karyawan SMA Darul Ulum 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 10 dan kelas 11. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahman rahimnya kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Untuk tambahan sedikit informasi Bapak Ibu, ini khususnya yang sekarang kelas 11, dikarenakan tahun depan ini waktu sekitar 9 bulan lagi tidak terasa, putra-putri panjenengan yang sekarang kelas 11, beberapa bulan lagi akan naik kelas 12. Nah, tentu di kelas 12 itu ada tindak lanjutnya, yaitu masuk ke perguruan tinggi. Nah, untuk tahap pertama yang biasanya diselenggarakan oleh LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi, yang jalur awal itu biasanya adalah SNMPTN. Ini yang dari Kemenristek-Dikti ataupun dari Kemendikbud. Untuk yang dari jalur Kemenak di agama, di UIN, Universitas Islam Negeri biasanya, itu jalurnya SPAN. Nah, tahap awal ini adalah jalur undangan Bapak Ibu. Jadi SNMPTN ataupun SPAN itu adalah jalur undangan berdasarkan nilai rapot anak-anak dan juga prestasi. Kemudian jalur kedua setelah SNMPTN yaitu SBMPTN. Ini jalur tes tulis. Jalur tes tulis. Kemudian yang terakhir jalur mandiri. Jalur mandiri ini dari pihak kampusnya sendiri yang menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru. Nah, kami menghimbau
kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang kelas 11, saat liburan ini nanti, dan bertemu dengan Ananda putra-putri panjenengan, mohon bisa berdiskusi bersama-sama untuk menentukan jurusan serta prodi yang akan dimasuki saat kelas 12 nanti, dan nanti akan kami bagikan link, insya Allah lewat wali kelas, akan kami bagikan link data untuk pendataan jurusan baik di SNMPTN maupun di SBMPTN maupun di jalur yang lain. Nah, kami berharap dalam Bapak Ibu wali santri dan juga Ananda putra-putri sekalian berdiskusi nanti bisa menemukan titik temu. Bisa menemukan titik temu antara pilihan Bapak Ibu wali santri dan juga Ananda sekalian. Nah, agar nanti ketika sudah memilih link tersebut, memilih isian di link tersebut, sudah satu suara antara Bapak Ibu wali santri dengan Ananda sekalian, dan ketika nanti kelas 12, di awal kelas 12 ini, kami berharap anak-anak sudah punya tujuan. Bapak Ibu mendukung penuh di tujuan tersebut. Untuk di SNMPTN, ini yang jalur undangan, ini nanti ada kuota yang dibatasi oleh pihak panitia. Jadi dalam satu angkatan sekolah SMA Darul Ulum 1 maupun sekolah yang lain di Indonesia, ini yang akreditasinya A, kuotanya 40%. Alhamdulillah SMA DU 1 kuotanya akreditasinya A, sehingga kuotanya maksimal 40%. Nah, selain nilai rapot, yang perlu dipersiapkan adalah sertifikat prestasi, Bapak Ibu. Nah, karena siswa saingan di luar SMA DU 1 yang sekolah di SMA lain ataupun di SMK lain pasti punya nilai rapot juga. Nah, yang bisa menjadi daya dukung adalah sertifikat prestasi. Nah, ini dengan prestasi itu, harapan kita, pihak universitas mau memilih anak-anak SMA DU 1 untuk bisa diterima di universitas tersebut. Nah, prestasi ini macam-macam. Kalau bisa, dalam jangka waktu yang ada ini biasanya banyak prestasi, banyak lomba yang diselenggarakan secara online. Karena dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka banyak sekali lomba yang diselenggarakan secara online. Tentu nanti jika Bapak Ibu putra-putri Bapak Ibu di rumah jika ingin melakukan lomba ataupun pembinaan bisa disampaikan kepada kami. Biasanya kalau kami sebelum mengikuti lomba, anak-anak kami karantina dulu, kami bina dulu, baru kami ikutkan lomba tersebut. Agar harapan kita juara itu bisa tercapai. Jadi ikut lomba tidak hanya sekedar penggembira saja, jadi kita usahakan bisa mendapat prestasi dan bisa bermanfaat anak-anak ketika masuk di PTN. Nah, kemudian selain sertifikat prestasi, ini bisa juga kita persiapkan, mungkin yang putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah punya hafalan beberapa juz, mungkin ada yang sudah tahfidz 5 juz, 10 juz, 17 juz. Nah, ini yang sudah kami data di SMA Darul Ulum 1 ini sudah ada beberapa anak. Ini ada yang sudah 17 juz, ada yang 15 juz, ada yang masih 5 juz, bahkan yang sudah lulus kemarin ada yang sudah sampai 30 juz. Nah, ternyata dari beberapa universitas seperti Brawijaya, seperti ITS, UNER yang di Jawa Timur, ya,
Kalau yang di Jawa Tengah itu UGM, Jogja, nggih, sama ITB, IPB, UI, itu juga mencari anak-anak yang punya tahfidz di atas 20 juz. Nah, ketika nanti di senam PTN itu putra-putri Bapak Ibu punya nilai rapot yang masuk kuota 40% tadi, kemudian punya prestasi misalkan, kemudian punya tahfidz 20 juz, syukur-syukur kalau 30 juz, nah ini akan memberikan daya tarik bagi pihak universitas untuk merekrut atau memasukkan putra-putri panjenengan. Nah, ini kabarnya kalau yang dari Brawijaya, kedokteran, di kedokteran Brawijaya itu yang diterima kemarin itu tahfidz 30 juz. Ya, memang saingannya sangat berat, apalagi setiap tahun itu kuotanya semakin sedikit. Dengan sisa waktu yang ada, insya Allah untuk putra-putri Bapak Ibu yang tahfidz ini, dalam waktu liburan nanti, kami mohon kesediaan untuk membina putra-putri panjenengan yang tahfidz itu, insya Allah sudah kami agendakan tanggal 1 Mei sampai tanggal 6 Mei, kemudian libur dulu karena hari raya, ya. Kemudian dilanjut lagi tanggal 22 sampai 29 Mei, nanti putra-putri panjenengan yang sudah terdata di kami sudah punya tahfidz, ada yang sudah 17, ada yang 5, ada yang 10, macam-macam itu tadi. Itu kami pantau dan kami bina terus dalam tanggal tersebut yang waktu masih liburan. Jadi setoran hafalan jam setengah 6 sampai jam 7 pagi. Nah, nanti akan ada informasi melalui wali kelas. Nah, mungkin itu untuk yang program tahfidz. Kemudian selain tahfidz, mungkin yang TOEFL, Bapak Ibu bisa mungkin dalam waktu liburan nanti untuk menambah skor TOEFL putra-putri panjenengan. Nah, seperti yang di kelas 12, ini biasanya satu angkatan diikut sertakan dalam tes TOEFL yang diselenggarakan oleh panitia dari Unibdu, dari panitia PSB Unibdu. Dan ternyata nilai TOEFL itu juga digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Jadi beberapa anak yang kemarin ada yang tidak ikut karena ada yang kepentingan lain sehingga tidak bisa hadir untuk tes TOEFL. Nah, setelah lulus, setelah kelas 12 mau masuk ke perguruan tinggi, ternyata ada yang diminta. Pak, ini ternyata diminta skor TOEFL-nya karena kemarin tidak ikut jadi belum tahu nilainya. Akhirnya besok ini tes lagi. Nah, dengan sisa waktu yang ada ini, jika kita manfaatkan dengan baik, insya Allah nanti putra-putri panjenengan yang khususnya yang kelas 11 sekarang, ini masih ada waktu sekitar 9 bulan, bisa di-drill, bisa ditambah skor nilai TOEFL-nya, bisa ditambah program tahfidznya tadi. Untuk yang kelas 10, ini ancang-ancang karena masih sangat lama, tapi tidak terasa beberapa tahun saja sudah tiba-tiba kelas 12, ini bisa dipersiapkan dengan baik, sehingga ketika kelas 12 nanti anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi punya bekal yang cukup, syukur-syukur kalau punya tahfidz yang minimal 20 juz, kemudian skor TOEFL-nya 500, nah ini akan tentu menjadi rebutan di universitas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ada sesi tanya jawab. Oh, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat
chat via Zoom. Oke, WNA, nggih. Monggo ditampilkan kira-kira pertanyaannya apa. Ada yang raise hand, ada yang angkat tangan nih, Pak Ida. Oh gitu. Nggih. Monggo, Pak. Pertanyaan pertama dari siapa nih, Pak Ida? Bu Yuli Handayani. Nggih. Pertanyaan pertama dari Bu Yuli Handayani. Mohon diinfokan untuk siswa-siswi yang diterima di PTN tahun ini. Nggih. Nah, dalam yang senam PTN. Oh, yang senam PTN. Untuk yang diterima di senam PTN, alhamdulillah pada tahun ini SMA Darul Ulum 1 ini yang senam PTN dan PMDPU, baik yang jalur undangan prestasi di Kemendikbud maupun di minat dan prestasi oleh Kemenkes. Ini sudah ada 26 anak, informasi yang terbaru dari Bapak Ibu Wali Santri yang kelas 12 kemarin. Rekapannya ada yang di Universitas Indonesia, 1 anak, ada yang di UIN Sunan Ampel, 2 anak, ada yang di Universitas Jenderal Sudirman, 2 anak, di Universitas Brawijaya, 3 anak, di UIN Maliki, Maulana Malik Ibrahim Malang, 1 anak, di UNED Jember 2 anak, di UNESA 6 anak, di UNY Yogyakarta 1 anak, di ITS 2 anak, di Politeknik Negeri Malang 1 anak, di Universitas Trunojoyo 1 anak, di Poltek Kesehatan Kemenkes Surakarta 2 anak, di Poltekkes Kemenkes Semarang 1 anak,
di Universitas Diponegoro satu anak. Dan alhamdulillah ini adalah jumlah yang alhamdulillah ini adalah jumlah yang terbanyak di Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi di tingkat SMA, SMK, dan MA di Pondok Pesantren Darul Ulum, jumlah yang diterima dari SMA Darul Ulum 1 ini adalah yang terbanyak. Dan tahun kemarin juga yang terbanyak dari kita, tahun sebelumnya juga yang terbanyak juga dari kita, dari SMA Darul Ulum 1. Kemudian, ada lagi pertanyaannya? Oke, ini ada pertanyaan dari wali santri yang asalnya Merauke, Papua. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang dari Papua. Gimana, sehat ya? Mudah-mudahan semuanya keluarganya sehat dan selamat. Ya. Untuk pertanyaan bagaimana dengan apakah ada kebijakan untuk libur bisa lebih awal dari yang ditetapkan? Nah, yang pertama, kami mengacu kepada kebijakan atau aturan yang disampaikan oleh Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian memang ada hal-hal lain yang kadang-kadang harus ada kebijakan lain. Maka untuk anak-anak yang menghendaki itu, komunikasinya nanti adalah langsung ke asrama. Karena nanti mungkin dari asrama yang akan mendampingi untuk meminta izin kepada Pak Yai. Jadi informasi yang kami terima bahwa untuk anak-anak yang memang di luar Jawa, terkait dengan PSBB, ini ada kebijakan khusus yang itu tetap adalah haknya dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Maka kalaupun mendaki begitu, maka harus menyampaikan kepada pihak pondok nanti para pembina yang akan mendampingi anak untuk sowan pada Pak Yai. Dengan sekolah, ya sekolah kami selalu mengikuti kegiatan atau kebijakan pondok. Jadi kami tidak bisa memutuskan dari SMA 1 boleh, tidak bisa memutuskan begitu. Jadi tetap semuanya adalah dari pondok. Kalau dari pondok mengizinkan, otomatis sekolah juga akan mengizinkan. Oke, sekali lagi saya ulang, untuk pada tahun ini dalam kondisi yang PSBB semacam ini, informasi yang kami terima adalah anak-anak yang memang ada di luar Jawa, kalau memang itu terkait dengan sulitnya transportasi kalau mengikuti edaran yang ada itu, maka diperkenankan untuk memohon kepada pihak pondok atau asrama untuk minta izin kepada Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang jelas tetap mengikuti prosedur yang ada. Begitu, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana program sekolah terkait tujuan siswa-siswinya agar meraih prestasi terutama untuk persiapan kuliah. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap tahun kami yang dari pihak sekolah ini selalu ada waktu khusus untuk pembinaan anak kelas 12. Adapun untuk tahun ini memang kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kami kolaborasikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar agar
anak-anak nanti ketika proses pembelajaran itu diselipkan soal-soal atau materi-materi terkait dengan UTBK, sehingga anak-anak ini nanti gambaran-gambaran untuk pengembangannya itu sudah ada. Kemudian untuk masalah kuliah, pilih jurusan, ya tentu ini kaitannya dengan satu yang terlibat adalah orang tua, yang kedua BK, yang ketiga adalah wali kelas. Ini selalu untuk menjalin kerjasama yang baik juga di pimpinan. Karena kami berharap bahwa antara anak dan orang tua ini ada satu kesepahaman. Banyak kasus-kasus yang anak-anak itu menyampaikan bahwa antara keinginan orang tua dan anak tidak sama. Sehingga ketika orang tua ini ngotot dengan keinginannya, akhirnya anak mengikuti saja. Padahal di sini kami juga sudah punya rambu-rambu. Biasanya kalau misalnya kami lihat nilai dari anak, kemudian anak itu milih jurusannya adalah setelah kita petakan ternyata itu jurusan yang kategori favorit dan kuotanya enggak banyak, biasanya kami sarankan untuk komunikasi lagi kepada BK dan orang tuanya. Di samping itu juga kami kerjasama dengan bimbingan Nurul Fikri, yang ini anak-anak akan ada tes di situ yang nanti akan membantu pada anak-anak untuk menentukan pilihannya. Karena dia sudah langsung praktek langsung, andaikan dengan nilai yang ada itu, kemudian dengan aplikasinya yang dimiliki oleh Nurul Fikri itu, setelah itu muncul hasil dan dengan analisa, maka anak itu direkomendasikan ke jurusan apa. Itu juga sudah kami lakukan, Bapak Ibu. Jadi untuk yang tahun ini sudah kita lakukan, kemudian ada tambahan. Tahun ini setelah anak-anak ujian EHBBKS, mulai tanggal 1 itu tanggal 31 itu sudah kita adakan lagi bimbingan untuk mengikuti UTBK bagi anak yang tidak pulang. Itu khusus anak yang tidak pulang. Nah, kita kasih wadah untuk tetap masuk. Kemudian yang lain yang langsung pulang, yang kemarin ya kita persilahkan. Karena ada sebagian anak yang ikut bimbingan di luar. Yang jelas di sekolah selalu untuk mendukung dan menyiapkan bimbingan-bimbingan untuk anak-anaknya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi? Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Adapun nanti ada sesuatu yang misalnya sangat urgent untuk disampaikan, bisa langsung telepon saya, WA saya, tidak apa-apa kalau kaitannya dengan saya, selaku kepala sekolah atau pada pembina anak atau pada wali kelas. Monggo, kalau terkait dengan kebijakan sekolah lebih baik langsung pada saya sehingga nanti akan bisa langsung terjawab. Terima kasih, kami kembalikan pada pembawa acara Pak Nasrullah. Kami akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, alhamdulillah itu tadi jawaban dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Wali Santri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi atau yang dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah itu bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu Wali Santri. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup bersama
acara pertemuan wali santri pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Dua kalinya kita doakan bersama, mudah-mudahan anak-anak kita dalam perjalanan kelas 10 dan kelas 11 ini semuanya nanti endingnya sukses bisa tembus ke jalur perguruan tinggi negeri. Al-Fatihah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu Wali Santri senantiasa diberi Allah Ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, rezekinya barokah, keluarganya juga barokah. Al-Fatihah. Iya kan atau iya kan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami selaku pembicara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Wali Santri, kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang baik disengaja maupun tidak, dan kami akhiri akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.